2 Kedawung Sragen. Saya mengajar mata pelajaran PPKN. Pada tahun ini saya masuk dalam mahasiswa PPG dalam jabatan di PTK UNS Surakarta atau Universitas 11 Maret Surakarta. Saya mengadakan PPR di instansi ini SMP Negeri 2 Kedawung Sragen. Untuk video pembelajaran selanjutnya bisa disimak video selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Kita masuk pada pembelajaran PPKN. Untuk itu sebelum kita memulai dalam pembelajaran, mohon untuk ketua kelas memimpin dua. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada materinya, akhirnya kita berdoa kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat. Semangat ya. Kita harus semangat. Ada yang sakit? Tidak. Semua sehat? Tidak. Ya, mari kita akan memulai pembelajaran kita yaitu pada materi PPKN. Ya, pada pembelajaran PPKN supaya kita lebih semangat lagi. Ya. Mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib Bangga Pancasila. Tepuk tangan. Dan kita telah menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila membuat kita lebih semakin cinta akan negara ini ya. Semakin cinta akan seperti yang telah Pak Guru sampaikan bahwa materi kita pada saat ini adalah pembelajaran PPKN. Dan sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Saya absen dulu dari anak-anak yang tidak hadir. Siapa ini? Pak Pengajar. Iya ya. Saya 32 anak masuk semua. Ya. Oke anak-anak, kita akan lakukan pembelajaran pada saat ini. Untuk minggu yang lalu kita telah belajar tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang nilai-nilai di dalam Pancasila itu sendiri. Oke, pada saat ini yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sehingga kalian nanti akan lebih tahu kita gali ada apa di dalam Pancasila. Nah, kemudian setelah kita belajar di sini diharapkan anak-anak diharapkan anak-anak selama di dalam proses pembelajaran setelah proses pembelajaran anak-anak dapat mengkomunikasikan hasil dari telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa membuat hasil telaah itu apa? Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup di dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Itulah yang akan kita bahas pada saat ini.
Dan setelah itu nanti anak-anak diharapkan tahu seperti yang sebagai tujuan pembelajaran itu. Nah, sebelum dimulai kita tentang Pancasila. Ya, Pancasila itu tidak lahir dengan sendirinya. Lahir melalui proses yang sangat sulit, melalui proses perjuangan yang sangat. Kemarin sudah kita bahas usulan-usulan dari dasar negara atau negara itu tidak memiliki dasar negara. Ayo, siapa satu? Salah satu. Ya. Krisis kemanusiaan. Ada lagi akibatnya? Apa? Dijajah. Ya. Mudah dijajah, Pak. Mudah dijajah, tidak memiliki dasar negara. Karena apa? Tidak ada persatuan. Mudah dijajah. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Tidak ada persatuan, Pak. Ya, tidak ada persatuan, sehingga mudah dijajah. Karena mudah dijajah, akhirnya terjadi apa? Krisis kemanusiaan. Dan masih banyak lagi. Negara itu akan runtuh. Negara itu akan ambruk. Negara itu tidak punya tujuan. Nah, itulah sebelum kita masuk pada pembelajaran pada saat ini. Untuk itu, mari anak-anak kita persiapkan materi kita pada saat ini tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar Pancasila dan pandangan hidup bangsa. Dan untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa menyimak, bisa menyimpulkan, bisa memberi pertanyaan-pertanyaan atau apa yang belum kalian tahu, saksikan dalam tayangan video berikut, yaitu masuk pada pembelajaran inti nilai-nilai tentang Pancasila. Ya. Yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Lalu dari mananya? Sila pertama yakni pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sila pertama ini kita yakini kaitannya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Bahwasanya kita sebagai manusia harus beriman dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa dan menciptakan kita sebagai makhluknya. Dan di sini ketaatan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam menjalankan perintahnya. Perintahnya berarti yang harus kita jalankan. Misalnya kita harus beramal, kita harus sholat, berpuasa. Itu adalah contoh perintah Allah SWT. Dan menjauhi segala larangannya. Larangannya berarti yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya kita mencuri, berbohong, itu termasuk larangan kaitannya dengan sila pertama. Nilai-nilai terkandung dalam sila pertama percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini yang pertama sudah saya mengenai. Yang kedua, menghormati dan bekerjasama dengan seluruh agama. Jadi saling menghormati, saling bekerjasama, tetapi tidak boleh bekerjasama ketika kita sesuai dengan agama kita. Karena yang diyakini yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Misalnya seperti kemarin kita merayakan sholat Idul Adha, kita bisa memenuhi sholat berjamaah. Di sini namanya protokol kesehatan, jadi tidak banyak dilarang. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Suatu misal ada orang yang agamanya Islam, ada temannya agamanya non-Islam misalnya, dan dibolehkan untuk mengganti kepercayaannya sesuai dengan kepercayaannya. Kaitannya dengan keseluruhan budi. Budi itu kaitannya dengan tindakan kita, perilaku kita, yang mengakui kedudukan manusia yang
sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga dan dijamin oleh negara. Hak dan kewajiban ini memiliki makna yang berbeda. Kalau hak berarti yang akan kita dapatkan, tetapi kalau kewajiban itu adalah yang harus kita laksanakan. Misalnya hak kalian di sekolah ketika ada COVID seperti ini mendapatkan pembelajaran daring misalnya. Tapi kewajiban kalian ketika sudah guru menjelaskan, kalian disuruh mengumpulkan tugas, ya harus dikumpulkan, itu namanya kewajiban. Nah, semua yang Bunda sampaikan ini kaitannya dengan kedudukan manusia ini sudah dijamin oleh negara. Selanjutnya ini kaitannya dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua. Yang pertama, mengakui persamaan harkat, derajat, martabat manusia, bahwasanya semuanya itu sama di hadapan Allah meskipun berbeda agama tadi. Misalnya dalam musyawarah tadi kita kan memberikan contoh kaitannya dengan OSIS tadi. Kalau misalnya pendapat kalian tidak diterima, kalian harus berlapang dada dan harus bertanggung jawab kaitannya dengan keputusan yang diterima. Tidak boleh karena bukan keputusan bukan usul kalian lalu keputusannya tidak dilaksanakan misalnya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang di atas dari kaitannya dengan kesejahteraan. Salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi semuanya rata, tidak dipilih. Ini yang dimaknai dalam sila kelima. Makna yang pertama kaitannya dengan kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua jelas kaitannya dengan sikap adil, tidak dipilih. Semuanya sama kalau di mata hukum, sama dalam Allah. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain juga termasuk dalam sila kelima. Yang keempat, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Jadi misal ada salah satu kalian melakukan kesalahan, kalian tahu, lalu kalian memintai uang supaya masalah tersebut tidak tersebar, itu termasuk pemerasan. Yang selanjutnya, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Yang selanjutnya, mengembangkan hidup sederhana, tidak bersifat hedonisme. Hedonisme ini adalah sikap bermewah-mewahan, jadi semuanya kredit, tidak bersikap boros, dan suka bekerja keras. Ini termasuk makna sila kelima. Yang selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain, tidak karya orang lain. Nah, ini kaitannya dengan makna sila kelima. Kita sudah menjelaskan makna setiap sila 1 sampai ke 5. Nah, selanjutnya kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di Google Classroom. Tiga dan diantaranya itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Saya kira sudah jelas sekali ya. Dari sila yang pertama tadi dilambangkan dengan gambar apa? Dan contohnya apa? Contohnya tadi rajin beribadah. Sila kedua dilambangkan dengan apa? Kapal. Ya. Itu di contohnya tadi apa? Untuk sila kedua, ayo. Contohnya rela menolong, tolong menolong, kekeluargaan, ini ya. Kemudian sila ketiga, pohon beringin, kuat. Pohon beringin itu kuat, kokoh. Itu contohnya tadi apa? Nasionalisme atau cinta tanah air. Kemudian sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng, bukan kepala Pak Tri ya, tapi kepala banteng. Kepala banteng yang kuat. Itu melambangkan tentang apa? Kerjasama, musyawarah. Kepala banteng itu ternyata dilambangkan itu musyawarah supaya lebih apa? Dingin. Musyawarah itu tidak ada
istilahnya otot-ototan, menang-menangan tidak. Ya namanya musyawarah untuk mufakat. Nah, nanti kalian juga akan menyaksikan tahun 2024 nanti kalian akan menyaksikan dari isi pengamalan atau isi nilai sila yang keempat dengan pesta demokrasi. Namanya apa? Tahun 2024 pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan DPD, dan itu nanti kalian akan menyaksikan. Itu lambangnya pada Garuda Pancasila, sila yang keempat, lambangnya apa? Kepala kan? Itu supaya apa? Supaya bumi tenang, ayam. Kemudian sila yang kelima dengan dilambangkan padi dan kapas, padi dan kapas. Itu supaya ya tadi contohnya apa sebenarnya yang sila kelima? Potong kekeluargaan, tidak merugikan orang lain. Kalau di sekolah itu berkembang, itu apa? Berkembang tapi tidak jadi berkembang. Namanya apa? Malah itu kan merugikan teman gitu, merugikan orang lain, dan itu tidak boleh, artinya melanggar dari nilai-nilai sila yang kelima. Nah, anak-anak, untuk materi tidak itu saja. Kalian bisa nanti menambah materi-materi pembelajaran itu dari buku paket, mungkin dari buku yang kalian pegang, buku paket atau literasi yang lain, atau literatur yang lain, bahan-bahan yang lain tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, anak-anak, supaya lebih jelasnya, lebih jelas, lebih bisa terarah di dalam melakukan pembelajaran ini, dan nanti dipersilakan anak-anak untuk berdiskusi dengan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh guru. Ya. Nanti diskusi kelompok dan bagi diskusi kelompok ini diuruskan ya, nanti dari kelompok satu yang mana? Kelompok satu ini ya. Kelompok satu, kelompok dua, oke, ini kelompok tiga, kemudian kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, silakan anak-anak untuk berdiskusi dengan menjawab pertanyaan yang ada di situ. Coba dalam bentuk diskusi itu ya, hargai pendapat dari teman. Hargai pendapat dari teman. Dalam kelompok itu angkatlah satu orang penulis. Satu orang penulis dan satu orang pemimpin. Ya penulis ya pemimpin. Sebagai penulis, sebagai pemimpin dari kelompok itu, dan tugasnya apa? Yang menampung jawaban-jawaban dari teman-teman kalian. Hargai pendapat kalian, tampung, kemudian nanti disimpulkan dalam satu jawaban. Jelas, anak-anak? Oke, sekarang mulai bekerja untuk diskusi. Saya beri waktu kira-kira 20 menit. Nanti setelah selesai dipresentasikan ke depan, semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, kalau kalian siap ya. Ketua penulisnya siapa? Kalian. Ini sebentar lagi. Ya, oke. Anggotanya ditulis nggak apa-apa. Kalau guyongan kita bisa menggunakan presentasi ke depan, ungkapkan semua jawaban dari kalian ya. Untuk saya ambil kelompok berapa dulu? Yang ingin mempresentasikan kelompok berapa? Satu. Saya tunjuk. 2. Oke. Kelompok 2. 2. Oke. Ya. Ayo, semua maju. Kelompok 2. Saya diulangi lagi dulu. Ini kelompok 2 ya. Iya. Hasil diskusi ya. Presentasi dari kelompok 2. Nilai-nilai di keluarga. Satu, kita menjalankan ibadah dengan rajin.
dan saudara. Yang keempat, sopan dan santun kepada orang tua. Nilai-nilai di lingkungan masyarakat. 1. Menghargai dan menghormati orang lain. 2. Tidak mengganggu ibadah orang lain. 3. Musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan bersama. 4. Melakukan kerja bakti dan tolong menolong. 5. Saling tolong menolong antar sesama. Nilai di lingkungan sekolah. Mentaati orang tua. Menghormati guru dan menjalankan guru. 3. Tidak mengikuti saat dilarang. 4. Berteman dengan sesama teman tanpa membeda-bedakan suku dan agamanya. Demikian dari kelompok 2 hasil presentasinya. Ada yang menyangka mungkin? Ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup? Ya, kasih tepuk tangan untuk mereka. 3. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kita. Sebagai warga negara Indonesia, apa yang harus dilakukan dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan? 1. Di lingkungan keluarga. 2. Di lingkungan masyarakat. 3. Di lingkungan sekolah. 1. Di lingkungan keluarga, A. Taat dan patuh terhadap orang tua. B. Menjalankan ibadah dengan rajin. C. Menghormati orang tua dan saudara. D. Sopan dan santun kepada orang tua. 2. Di lingkungan masyarakat, A. Menghargai dan menghormati orang lain. B. Tidak mengganggu ibadah orang lain. C. Saling tolong menolong antar sesama. D. Melakukan kerja bakti atau gotong royong. 3. Di lingkungan sekolah, A. Menaati tata tertib sekolah. B. Tidak menyentuh satuannya. C. Berteman dengan teman tanpa membeda-bedakan suku atau agama. D. Mengerjakan tugas sekolah dan guru dengan sebaik-baiknya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Ada pertanyaan coba kalian? Nggak ada sih. Sudah. Ada nilai-nilai yang kalian terapkan, yang bisa kalian terapkan di dalam keluarga, di masyarakat, di sekolah. Oke, tidak ada. Kelompok 3 sudah baik. Sudah baik? Sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian, Pak Guru telah dengarkan dan kalian telah menanggapi, ada yang ditanggapi, ada yang sudah baik. Itu saya beri plus yang sebaik-baiknya dari kalian. Ternyata kalian dalam berdiskusi sudah pintar semua, sudah pandai semua. Nah, untuk itu mau tidak mau Pak Guru juga akan menayangkan penilaian terhadap kalian. Dan begini, yang belum mendapatkan nilai maksimal, ya belum mendapatkan nilai maksimal, jangan berkecil hati. Kalian tetap memperoleh nilai. Dan ini saya ambil 3 juara di dalam kelompok diskusi kalian. Dan yang belum kelompoknya tidak tercantum di situ, tidak tercantum dalam nomornya di situ, jangan berkecil hati. Untuk yang sudah menjadi dari diskusi kalian, kelompok 2 mendapatkan nilai 93, kelompok 3 98 dan kelompok 4 95. Jadi kelompok 1 yang memperoleh nilai terbaik pada diskusi saat ini. Kasih tepuk tangan. Bukan berarti kelompok 1, kelompok 5, kelompok 6 itu tidak baik, tidak. Tetap menjadi yang terbaik. Tetap menjadi yang terbaik. Ya. Dan saya kira untuk pembelajaran pada saat ini nilai-nilai Pancasila yang telah kita pelajari bersama, kita lakukan bersama. Saya akhiri sampai di sini ya. Ingat, untuk besok pelajaran berikutnya kalian lanjutkan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Persiapkan kalian ya, persiapkan diri kalian untuk pembelajaran berikutnya, yaitu bab subbab berikutnya.
tentang Pancasila, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, untuk itu sampai di sini anak-anak pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, dengan pembelajaran ini kita tahu, ya, kita semakin tahu akan kebesaran Pancasila. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai harga mati. Harga mati. Masuk 4 pilar negara Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pancasila. 3. NKRI. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu adalah 4 pilar bagi bangsa Indonesia adalah harga mati. Nah, kita tahu lah. Kemudian terlebih-lebih kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai sila pertama sampai kelima itu di masyarakat, di keluarga, di sekolah itu bagaimana lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dalam refleksi kali ini coba kita renungkan dulu bagaimana tanggapan kalian terhadap bahwa ini mengingatkan silahkan. Alhamdulillah, kita bersyukur setelah pembelajaran ini berlangsung. Bangsa Indonesia yang telah memiliki dasar negaranya itu Pancasila. Bangsa Indonesia yang menjadi negara yang kuat karena telah berdiri di atas 5 fondasi yang kuat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita tutup berdoa. Mulai. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.